mendapatkan takbiratul ula. Kemudian yang kedua makmum muwafiq. Kemudian yang ketiga makmum masbuk. Jadi makmum itu ada tiga tingkatannya. Yang pertama makmum yang dia mendapatkan takbiratul ula. Siapa yang makmum mendapatkan takbiratul ula? Ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur dan yang utama tidak ada ikhtilaf adalah orang yang menyusul takbiratul ihramnya imam. Ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia langsung takbir di belakangnya, Allahu Akbar. Dia mendapatkan takbiratul ula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Man barang siapa man shalla bil jamaah, man shalla lillahi arba'ina yauman bil jamaah. Barang siapa sholat karena Allah 40 hari bil jamaah, sholatnya berjamaah, yudrikut takbiratul ula, 40 hari jamaahnya itu mendapatkan takbiratul ula, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula. Kutiba lahu bara'atan. Allah menulis untuk dia dua kebebasan. Bara'atum minan nifaq, bebas dari sifat munafik ketika hidup di dunia. Pendapat yang kedua, Qil mengatakan takbiratul ula itu yang penting imamnya belum surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat yang pertama, takbiratul ula itu didapat ketika imam takbir Allahu Akbar, bar langsung Allahu Akbar. Menyusul. Jadi menyusul dia konsentrasi. Sudah konsentrasi. Imam takbir Allahu Akbar, bar langsung Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, sebelum membaca dihitung makmum masbuk itu ada mendapatkan masbuk rakaat, masih dihitung mendapatkan rakaat selama makmum masbuk ini mendapatkan rukuknya imam. Jadi kalau masih mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Kalau dia sudah tidak mendapatkan rukuknya imam, maknanya dia takbir, imamnya sudah bangun dari rukuk bergabung dalam i'tidal, maka dia takbir tertinggal satu rakaat. Jadi dalam salat berjamaah itu dihitung mendapatkan satu rakaat selama mendapatkan rukuknya imam. Makanya kalau kita ini mendapatkan imam sudah rukuk, maka kita takbir langsung rukuk, tidak usah baca Fatihah. Allahu Akbar langsung rukuk, maka dapat satu. Kalau dia baca Fatihah terlebih dahulu, setelah kemudian ternyata di tengah-tengah baca Fatihah imamnya sudah bangun dari rukuk, maka dia tidak boleh ruku karena imamnya sudah bangun dari ruku. Kalau dia ruku, sholatnya batal. Jadi ini dalam sholat berjamaah, kalau imamnya sudah ruku, maka makmum takbir Allahu Akbar langsung ruku. Kalau dia ini setelah takbir masih baca Fatihah, Allahu Akbar, imamnya sudah ruku, Allahu Akbar, baca Fatihah. Di tengah-tengah baca Fatihah, imamnya bangun dari ruku, maka tertinggal satu rakaat. Dia tidak boleh ruku, mau ngejar, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ruku batal. Kenapa batal? Karena si makmum mengerjakan suatu amalan, yaitu ruku, yang makmumnya sudah tidak ruku, maka batal sholatnya. Jadi kalau imamnya sudah bangun dari ruku, maka langsung ikut dalam i'tidal, tidak usah ruku. Kemudian dilanjutkan sujud dan seterusnya.
nanti setelah salam nambah 1 rakaat. Itu namanya makmum masbuk rakaat. Maka makmum masbuk rakaat, ada makmum masbuk tidak mendapatkan rakaat, tapi makmum masbuk jamaah, yaitu imamnya sudah i'tidal rakaat terakhir. Kalau maghrib i'tidal rakaat ketiga, kalau subuh i'tidal rakaat kedua, kalau maghrib, kalau isya i'tidal rakaat keempat, zuhur dan asar. Jadi kalau mendapatkan imam dalam i'tidal rakaat terakhir, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun. Jadi nanti nambah sebanyak jumlah rakaatnya. Kalau maghrib nambah 3. Atau dapat salam malam yusallim at-taslimatan ula, selama imamnya belum salam yang pertama, maka kalau sudah dapat, walaupun imamnya sudah salam, maka langsung takbir Allahu Akbar, langsung duduk. Selama imamnya belum salam yang pertama, maka dia mendapatkan jamaah. Jadi masbuk rakaat, jadi tidak mendapatkan, jadi dia mendapatkan jamaah saja. Jamaah itu maksudnya apa? Mendapatkan fadilahnya berjamaah. 27 derajat dibanding sholat sendirian. Tetapi mutu 27-nya berbeda dengan orang yang mendapatkan takbiratul ula. Maka semakin mendapatkan gerakan imam lebih banyak, maka lebih banyak juga pahalanya. Untuk itu, di mana gerakan imam kita itu datang, maka jangan nunggu imam bangkit menuju rakaat berikutnya. Misalnya dapat sujud, imamnya sudah sujud rakaat pertama, kita langsung takbir Allahu Akbar, langsung turun ke bawah ikut sujud. Misalnya imamnya duduk di antara 2 sujud, maka kita datang Allahu Akbar, langsung turun duduk posisi duduk di antara 2 sujud. Semakin banyak mendapatkan gerakannya imam, semakin banyak pula pahalanya. Makanya Allah tidak menyanyiakan orang yang biasa sholat berjamaah di kampungnya, di masjidnya, lalu kemudian dia berangkat safar. Ketika safar bepergian, dia tidak bisa sholat berjamaah. Maka walaupun sholat sendirian, dia tetap dihitung sholat berjamaah. Karena kebiasaannya di kampungnya adalah istiqomah sholat berjamaah. Tapi bagi orang yang memang tidak biasa mengerjakan sholat berjamaah, maka bepergiannya ya sama saja. Maka disinilah suatu perkara yang perlu kita pahami, sehingga sholatnya menjadi lebih tinggi mutunya. Wa yaqra qul a'udzu birabbin nas, kemudian sebelum takbir bacalah qul a'udzu birabbin nas. Summa yarfa' yadayhi, setelah membaca qul a'udzu birabbin nas, angkat kedua tangannya memulai takbiratul ihram. Wa yastahdhiru fi taharrumihi 'azamatal ilahi, dan ketika takbiratul ihram hadirkan dalam hati keagungan Allah. Allahu Akbar, hadirkan keagungan Allah. Ketika angkat tangan, maka kata para ulama, membuang kebesaran makhluk ke belakang, hadapkan hanya kepada Allah saja. Allahu Akbar. Jadi ketika angkat takbiratul ihram itu membuang kebesaran makhluk ke belakang. Nah itu kita mulai, walaupun ternyata sudah dibuang datang lagi, sudah dibuang datang lagi, sudah dibuang datang lagi. Apa-apa. Nah, kita ini belajar. Kalau orang sudah ada pembelajaran seperti itu, walaupun ternyata belum sempurna, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sholatnya dianggap. Makanya orang kalau sholatnya berjamaah
100% sholatnya pasti diterima. Karena Allah akan tengok khusyuknya. Imam mungkin ada yang khusyuk di takbiratul ihram, yang lain gak ada yang khusyuk, maka dianggap khusyuk semua takbiratul ihram. Ditengok sujudnya, mungkin cuma satu orang yang sujud. Kalaupun takbiratul ihramnya enggak khusyuk, sujudnya enggak khusyuk, bahkan tidak khusyuk semua mulai takbiratul ihram sampai salam, maka ditengok barisan sofnya. Kalau barisan sofnya pun juga ada kadang tidak lurus, maka sudah dianggap sholatnya berjamaah itu sudah cukup menjadikan dia maqbul inda Allah. Nah, itulah pentingnya berjamaah. Maka perintah berjamaah sholat itu masuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.